Hai, halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan penuh kedamaian ya dalam aktivitas sehari-hari kita. Oke, kali ini Inang pengen berbagi tentang kisah Inang. Setelah menjalani setelah 12 April kemarin sampai sekarang menjelang 16 April. Jadi di 16 April itu ada lunar eclipse atau gerhana bulan penuh. Gerhana bulannya itu dibilangnya blood moon, dan dia secara astrologi jatuh di rasi Scorpio. Nah, jadi teman-teman, rasi Scorpio sendiri itu mengisahkan tentang kegelapan atau darkness, dan itu tidak bisa dihindari karena itu adalah bagian dari kosmologi atau kesemestaan. Begitupun di diri kita. Jadi apa yang ada di luar tubuh kita ini akan terjadi sama dengan yang ada di dalam tubuh kita. Begitu ya teman-teman, konsepnya seperti itu. Oke, setelah 12 April kemarin, kemudian ada juga tanggal 30 April kemarin ya, ada juga gerhana begitu. Setelah solar flash di 12 April, kemudian ada juga gerhana matahari di tanggal 30 April. Kemudian kita menyambut lagi gerhana bulan penuh di 16 Mei. It's so powerful, itu sangat powerful buat seorang Sophie. Baik secara fisik, baik secara jiwa atau emosi, baik secara kesadaran ya teman-teman. Jadi kisahnya adalah awalnya Inang belum menyadari itu, tapi menjelang akhir April, selama bulan April itu mulai sedikit demi sedikit memori atau emosi dari memori kehidupan itu muncul satu persatu dan semakin banyak. Inang sempat bingung waktu itu kenapa tiba-tiba emosi di usia 19 tahun itu kembali muncul. Tapi Inang tahu bahwa dengan sadar bahwa itu adalah bagian dari sesuatu yang kala itu Inang belum ngerti apa gitu ya. Ini terjadi di April nih. Dan itu tuh sangat kuat karena kaitannya dengan emosi yang masih tersimpan dalam tubuh kita, raga kita gitu ya. Kemudian semakin setelah 30 April itu kan kita memasuki Idul Fitri ya. Kemudian Inang itu berpikir bahwa oke, saya akan kembali ke rumah, itu akan menenangkan saya akan masuk dalam memulai kisah baru gitu di Bandung setelah memproses beberapa bulannya. Terakhir pulang itu kan bulan Februari gitu. Ketika sampai di Bandung dengan segala rencana yang sudah ada dalam kepala dan memang ingin juga menikmati Bandung, menikmati rumah dengan me time ya, mencoba untuk ke alam dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi, tidak ada yang kebetulan teman-teman. Sampai di Bandung itu ayah saya atau bapak saya tuh sakit ya. Jadi saya tidak bisa lagi hidup dalam fantasi saya pengen ini atau plan ini, itu nggak bisa. Jadi Inang fokus dengan apa yang ada di hadapan Inang. Kemudian liburan 1 minggu itu tuh benar-benar di rumah, masak, taking care
gitu, kemudian bapak itu ya semuanya. Dan di dalam perjalanan itu tuh mencoba untuk hening itu dalam arti bahwa kita ada di zero point ya. Jadi pendulum keinginan untuk plan itu tuh menarik gitu. Saya pengen ini, saya pengen itu gitu. Tapi pada kenyataannya no momennya seperti semesta itu menggiring atau memaksa bahwa saya harus masuk dalam momen itu dan menikmati momen itu gitu ya. Seperti itu. Dan itu sangat powerful karena berarti di awal Mei ya, pulang 30 April kemudian itu berjalan. Powerfulnya itu Inang dihadapkan dengan masuki kebutuhan bulanan untuk masuk dalam masa-masa Kristo Oil tanggal 2, 3, 4, 5 2, 3 4 ya 2, 3, 4 betul Mei. Itu tuh benar-benar ternyata perlu effort banget gitu ya untuk tetap hening dan tetap ada di momen ke momen menghadapi apa yang ada di depan tanpa pikiran kita terombang-ambing ke timeline atau ke waktu-waktu yang lain. Benar-benar fokus ada di situ gitu. Dan bersama dengan itu emosi yang lain tuh muncul tentang nurturing ya. Ketika saya merawat ayah saya, tapi saya bersyukur ini pembelajaran besar. Kami itu tidak memiliki intensitas atau kualitas waktu di masa kecil ya, karena beliau harus bekerja dinas di luar kota. Tiba-tiba si emosi bahwa saya ada untuk ayah, untuk bapak saat ini, tanpa bisa dengan jelas mengingat memori bahwa ayah ada untuk saya kala itu. Itu tuh sempat ada, tapi diamatin aja, tidak dispekulasi seperti apa, hanya masuk ke dalam si emosi itu ya. Tapi karena memang basicnya kita punya welas kasih, jadi itu muncul dan saya biarkan gitu ya. Inang biarin aja bahwa ya ini adalah gerbang-gerbang untuk saya menemukan sesuatu yang baru dalam perjalanan kesadaran seorang Sophie gitu ya. Pintunya memang seperti itu. Dan harus juga dengan legowo ya, melihat jiwa ayah saya dan bagaimana strugglingnya dia dengan cakra dasar gitu ya, masih bertahan hidup, banyak ketakutan gitu. Saya melihatnya dengan perjalanan seorang Sophie gitu ya. Dan ada satu momen lagi setelah dalam bisa dibilang secara fisik kelelahan ya, saya lumayan lelah gitu, dan tiba-tiba saja di hari Jumat ya, menjelang kepulangan saya kembali ke Surabaya di hari Minggunya gitu, tiba-tiba saja secara fisik gitu ya, saya merasakan sakit yang sama dengan yang dirasakan oleh ayah saya. Ya, hanya mungkin sedikit berbeda. Berbedanya adalah dia dari cakra dasar 1, 2, 3, saya di 2 dan 3 gitu ya. Jadi sakit itu tuh datang dan benar-benar sakit. Kesakitan sampai kalau saya bergerak pun sakit gitu ya. Saya bertanya, jadi pertanyaan demi pertanyaan datang bahwa kenapa ya nyeri haid saya yang sudah sembuh kemarin gitu,
ada lagi bersamaan ketika saya harus mengurus ayah saya yang juga mengalami sakit di area yang sama. Dan tapi kesadaran saya ya, suprasadar saya pun gitu ya, bawah sadar saya pun tahu bahwa ini bukan tentang surviving. Untuk seorang Sophie ini bukan tentang surviving, tapi ini tentang sesuatu mengisahkan atau mencoba menceritakan tentang darkness, maksudnya sesuatu yang emosi yang memang ini tuh nanti harus ditransmutasikan atau harus dirubah gitu menjadi sesuatu yang baru sesuai dengan kesadaran Sophie mau itu dibawanya kemana gitu ya. Pada akhirnya saya paham seperti itu. Ketika melaluinya saya tetap melakukan apa yang harus dilakukan di Bandung ya. Kemudian bersamaan dengan itu pun emosi yang lain datang ya, tentang tadi nurturing tadi. Jadi tiba-tiba emosi tentang merasa ingin dijaga ya, dilindungi itu tuh muncul. Dan saya saya melemparkannya ke pasangan saya. Jadi saya bisa dibilang rewel gitu ya, maksudnya padahal keadaannya tidak memungkinkan, tapi saya tetap rewel gitu. Dan itu saya biarkan, saya amati aja gitu, saya sadari bahwa itu terjadi gitu ya. Dan akhirnya kemudian saya kembali ke Surabaya. Begitu kembali ke Surabaya, si emosinya itu tuh kayak di shaking ya, kayak sedang di emosi tentang sesuatu yang gelap atau negativity atau apa gitu tuh memang sedang di ini ya. Jadi sampai saya merasa saya kayak ada di ambang depresi, tapi entah harus bagaimana dan tidak bisa melakukan banyak hal selain menyadari itu aja. Menyadari itu ya. Jadi secara mind juga, secara pikiran juga negativitas itu muncul karena terdorong oleh emosi di timeline atau di waktu ketika dewasa muda saya 19, 20, 21 itu tuh terjadi gitu ya. Jadi benar-benar tentang relasi yang kuat, relasi masa kecil dengan ayah saya, relasi yang dari masa kecil itu nyambung ke dewasa awal ketika relasi saya membuka relasi karmik dengan pasangan saya kala itu begitu ya. Itu tuh benar-benar mengaduk-ngaduk gitu. Sampai akhirnya setelah di Surabaya saya memberi diri saya 1 hari untuk tidak bekerja dan mengamati aja semuanya itu dalam 1 hari itu ya, mengamati itu. Itu adalah cara seorang Sophie untuk memberi diri atau fisiknya itu dengan masih ada rasa sakit. Jadi rasa sakit di sekitar bawah pusar dan sampai ke pusar ya, jadi cakra kedua dan ketiga. Mungkin itu adalah harus dijalanin gitu. Dan akhirnya saya mengerti bahwa ini juga adalah bagian dari efek secara kosmologi ya, secara kesemestaan, bahwa memang saat ini kita menuju ke gerhana bulan di mana jatuh pada rasi Scorpio, yaitu kegelapan, kematian, kesakitan, negativity gitu. Itu ada dalam diri kita, dan dalam lapisan kesadaran tertentu kita memang harus ada di titik itu untuk merubahnya menjadi light to the light. Jadi sesuatu pencerahan lagi, suatu penemuan lagi baru gitu dalam perjalanan, supaya hidup kita semakin besar dalam arti kesadaran ya, maksudnya semakin
ada kesadaran baru seperti itu. Sampai akhirnya saya sempat mempertanyakan dengan pasangan saya saat ini gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa saya harus dengan dia saat ini gitu ya. Di momen ketika memasuki April ya. Memasuki April gitu. Jadi hubungan yang baru gitu masuki. Kenapa gitu? Ternyata akhirnya higher self saya itu membawa saya bahwa ketika saya melihat bahwa oh my goodness, ternyata house-nya dia itu dikuasai oleh Scorpio. It's like a mirroring. Jadi kayak saya bercermin, dia jadi cermin saya jadi cermin dia. Jadi akhirnya di situ perubahan besar terjadi dan saya mengerti bahwa semesta memfasilitasi saya melalui dia, mengingatkan saya dengan momen kesemestaan gerhana bulan total di rasi Scorpio, and then house-nya dia juga ada di Scorpio gitu. Jadi itu seperti secara emosi saya disediakan oleh semesta melalui dia gitu, secara mind saya disediakan juga oleh dia. Begitupun dengan ayah saya, secara fisik saya disediakan. Jadi semua tidak ada yang kebetulan, semuanya benar-benar perfect dan menarik gitu. Sampai di hari ini kesadarannya bahwa saya bersyukur sekali bahwa saya membesarkan belas kasih cinta dari diri saya. Ada penemuan baru, jadi sudah tidak dengan menguraikannya dengan kata-kata, tapi semuanya udah jadi melebur itu dalam apapun itu, dalam fase-fase apapun itu gitu. Jadi tidak ada benar-benar blend dengan apapun itu. Cinta kasih kita nggak hilang, tapi memang proses dalam pembangkitan kesadaran, menemukan kesadaran baru, kembali ke rumah, masuk ke dalam diri, itu memang berproses gitu. Jadi saya bersyukur sekali dipertemukan dengan pasangan saya yang sekarang, karena dengan kehadiran dia, sisi Scorpio-nya itu tuh diingatkan dan saya dibangunkan gitu untuk mentransmutasikan bahwa awalnya saya ngerasa saya kok kayak apa saya mundur lagi gitu ya dalam sebuah kesadaran. Sempat berpikir seperti itu, tapi ternyata enggak, teman-teman. Setelah ngobrol dengan salah satu mentor ya, nggak salah satu sih, memang dia mentor saya saat ini terdekat. Hanya dia sih, maksudnya teman yang benar-benar menemani ya, secara vibrasi, secara frekuensi, secara jiwa, saya bersyukur ketemu dia mengalami hal yang sama. Baru di situ saya tersadarkan, oh iya, dengan kesadaran itu secara energetik, secara kesadaran, secara pikiran, saya nggak take it personally semua ini, tapi lebih kayak merubah lagi supaya ini tuh jadi saya mutasikan, karena kan itu sudah ada ya dalam kita gitu, tinggal dimutasikan menjadi light, menjadi sesuatu yang apa gitu menurut kita, sesuai dengan kesadaran kita gitu. Jadi saya bersyukur saya harus pulang ke Bandung dengan fokus di rumah secara fisik, secara pikiran, secara emosi. Saya melihat ayah saya sebagai mirror saya untuk fisik saya gitu. Jadi nyeri haid itu bukan karena bukan tentang surviving lagi, tapi tentang mirroring aja, tentang sesuatu yang lebih powerful dari itu untuk merubah si Scorpio-nya itu secara fisik gitu, si kegelapannya itu secara fisik. Dan nanti saya percaya bahwa nanti di gerhana bulan ini itu akan diseimbangkan, keseimbangannya terjadi, dan saya bersyukur sekali sih. Nah, teman-teman sendiri gimana? Mungkin banyak sekali dalam minggu-minggu ini yang nggak karuan, baik secara fisik, emosi, pikiran, macam-macam lah, atau bahkan mungkin pola-pola yang tiba-tiba terbalik, sesuatu yang di luar kebiasaan dan sesuatu yang
kalau itu tuh negativitasnya tinggi gitu ya, kecemasan, panik dan apa. Jadi si emosi tentang, kalau seorang Sofi itu emosi tentang kesepian dan ketidaktahuan, tentang rasa bahwa saya tuh nggak ada yang jagain deh. Jadi sosok di luar diri itu nggak ada yang jagain. Nah itu tuh si emosinya tuh datang. Jadi seperti itu mungkin. Dan nggak apa-apa teman-teman. Setiap orang memiliki perjalanan dengan versinya masing-masing. Jadi it's okay. Semua akan baik-baik aja. Kisah hidup kita saat ini kita transmutasikan masuk ke dalam hologram supaya kita bisa menciptakan kehidupan seperti yang kita inginkan. Begitu. Jadi saya benar-benar bersyukur. Memang butuh waktu berminggu-minggu untuk mengamati semuanya, dan sampai akhirnya pagi ini baru bisa, hari ini ya, maksudnya baru bisa untuk mengkisahkan. Karena ketika puzzle-nya itu dari pertanyaan kenapa ya, kenapa dan kenapa gitu, kita lebih siap dan lebih seperti sebuah perjalanan yang seperti game. Jadi membuat sesuatunya itu lebih fun, walaupun kita tahu nih kayak beberapa hari ini pun fisik saya itu sempat ada sampai yang drop, yang memang benar-benar tidur sehariannya itu. Jadi gabungan antara mentally, fisik dan emotional tuh benar-benar drop banget. Badan saya panas sampai saya harus benar-benar grounding, dan nggak biasanya cakra tangan saya pun ikut menggrounding kala itu powerful banget sih. Itu sangat powerful gitu. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah tentang kisah semesta, tentang benda-benda di semesta sana, planet, bintang, bulan, matahari, yang adalah juga gambaran dalam diri kita. Jadi memang secara elektromagnetik sangat kuat, jadi kita memang diguncang-guncang untuk itu. Tapi yang terpenting adalah yang bisa Inang sharing adalah mudah-mudahan dengan ini kita bisa merubah itu atau mentransmutasikan kegelapan dalam diri kita menjadi sesuatu yang baru, new light, penemuan baru menurut kita. Kemudian kita memasukkan itu menjadi kitab kehidupan kita, menaikkan, jadi asensinya di situ gitu, kenaikan kitanya di situ, dan kita bisa sharing vibrasi, frekuensi setelah melalui ini tanpa harus melakukan apa-apa, tapi dengan kesadaran aja. Dan kita bisa juga merapi-rapikan timeline kehidupan kita. Kalau teman-teman percaya bahwa kita hidup di waktu atau di dimensi lain, maksudnya di bagai timeline ya, secara bersamaan. Begitu teman-teman. Mungkin itu kisahnya Inang Sofi. Ini kisahku ya. Kalau teman-teman punya kisah lain silahkan monggo. Terima kasih. Namaste.